Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai tabel kontingensi dan uji Q kuadrat. Oke, sebagai ilustrasi ya, di sini ada suatu survei yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran preferensi terhadap merek HP tertentu. Dari survei ini diharapkan diperoleh gambaran profil konsumen yang cenderung memilih merek HP tertentu. Nanti informasi ini akan sangat bermanfaat untuk penajaman marketing campaign, desain produk, dan sebagainya. Jadi nanti dari konsumen kita ambil preferensi merek HP-nya ya, lalu kita ambil juga informasi mengenai demografi seperti jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, dan sebagainya. Dan juga info mengenai perilaku penggunaan media seperti TV, radio, internet, dan juga billboard. Misalkan inilah data yang kita peroleh ya, data tabulasinya di merek HP A, B, dan C. Frekuensinya masing-masing bisa kita lihat di tabel ya. Dan dari responden yang diamati, untuk pria ada 220 orang dan wanita ada 180 orang. Informasi dari kedua tabel ini bisa kita gabungkan dalam bentuk tabulasi silang ya, atau tabel kontingensi. Nah, seperti ini ya, bisa kalian lihat di mana untuk jenis kelamin pria yang memilih merek HP A itu ada 35, merek HP B ada 25, merek HP C ada 160. Begitu juga untuk yang wanita, ini tadi kita breakdown lagi berdasarkan merek HP yang dipilih ya. Di sini ada yang merek A50, yang merek B90, dan yang merek C ada 40. Sekarang kita lihat struktur peluang dari tabel kontingensi ini. Masing-masing sel di dalam tabel kontingensi ini kita lambangkan sebagai NIJ. 35 ini tentunya akan menjadi N11, ini adalah N12, N13. Ini adalah N21, N22, N23. Jumlah kolom akan kita lambangkan dengan N plus J. Berarti ini adalah N plus 1, N plus 2, dan N plus 3. Oke, selanjutnya jumlah baris kita akan lambangkan dengan NI plus. Ya, berarti yang ini adalah N1 plus, yang ini adalah N2 plus. Sedangkan total keseluruhan isi di dalam sel ini kita lambangkan dengan N plus plus. Untuk sebaran bersama ini akan dilambangkan dengan VIJ, dan sebaran marginal ya, ini VI plus, ini berarti diperoleh dari NI plus dibagi dengan N, dan V plus J adalah N plus J dibagi dengan N. Ketika N tetap, maka YIJ akan menyebar multinomial dengan parameternya N dan VIJ, di mana VIJ ini adalah mu IJ per N. Sedangkan jika NI yang nilainya tetap ya, maka YIJ-nya akan menyebar multinomial dengan parameter NI, VJ given I, dengan VIJ-nya adalah mu IJ dibagi dengan mu I. Ketika N itu acak ya, maka YIJ ini nanti akan menyebar Poisson dengan parameternya mu IJ. Saat NI dan NJ tetap, maka YIJ-nya akan menyebar hipergeometrik. Berikut kita lihat ya bagaimana penentuan isi di dalam tabel kontingensi, dan ini nanti akan mempengaruhi bentuk sebaran yang kita gunakan. Nah, di sini misalkan kita punya grup 1 dan 2 serta respon 1 dan 2, sedangkan di sini yang ditentukan adalah NI plusnya ya. Jadi di awal yang kita tentukan N1 plus sebesar berapa banyak gitu ya, N2 plus sebesar berapa banyak. Nah, N1 dan N2 ini artinya dia nilainya fix. Nah, maka nanti data yang ada di dalam sel ini merupakan suatu contoh binomial, di mana dalam hal ini sebaran bersyarat untuk Y pada setiap level X itu berarti, sedangkan sebaran bersama untuk X dan Y itu tidak berarti. Berikutnya adalah di mana saat kita menentukan N totalnya yang fix ya, sehingga nanti dari N total ini baru bisa dibagi ke grup 1, grup 2, respon 1, respon 2. Nah, nanti maka data pengamatan yang dalam sel ini merupakan contoh multinomial. Oke, kita lihat di sini ya struktur peluangnya. V11 ini merupakan V1 given 1 ya. Jadi kalau misalnya V21 berarti peluang 1 jika diketahui dia itu adalah
dari row yang kedua gitu ya, seperti itu. Oke, jika terjadi kondisi saling bebas, maka Pj given I ini sama dengan Vij dibagi dengan Vi plus, ini sama dengan Vi plus dikalikan V plus J dibagi dengan Vi plus, maka ini akan sama dengan V plus J. Oke, selanjutnya kita lihat ada beberapa tipe studi yang nanti akan menentukan analisis apa yang tepat untuk mengolah data di tabel kontingensinya. Yang pertama ada studi retrospektif ya, di mana kasus diamati di masa kini, ditelusuri peristiwa yang terjadi di masa lalu. Contohnya di sini adalah tipe studi case control. Nah, misalkan di sini ada pengamatan mengenai penderita kanker paru-paru ya. Nah, ini kita menentukan untuk yang tidak terkena kanker paru-paru sebanyak N1, untuk yang terkena kanker paru-paru sebanyak N2. Nah, baru nanti dari yang sudah diamati ini sebanyak N1 dan N2, kita telusuri ada berapa orang yang punya riwayat merokok. Riwayat kalau dia tuh smoker gitu ya, dan berapa orang yang bukan perokok gitu. Nah, seperti ini disebut sebagai studi retrospektif. Tipe studi yang kedua adalah prospektif, di mana kondisi diamati sekarang untuk diamati dampaknya di masa depan. Contohnya di sini clinical trial atau alokasi perlakuan acak ya. Sebagai salah satu contoh adalah cohort study, di mana alokasi perlakuan sukarela artinya si objek penelitian itu secara sukarela memilih perlakuan apa yang diberikan kepada dirinya. Lalu yang kedua ada cross-sectional study, di mana contoh yang dipilih untuk diamati perlakuan dan responnya sekaligus. Seperti apa ya? Di sini kita lihat. Oke, kalau untuk prospektif yang secara umum ya, misalkan kita ambil sekelompok orang untuk diamati ya, lalu beberapa orang itu punya kebiasaan merokok, yang beberapa orang itu tidak merokok ya, atau mungkin yang kohort tadi dia secara sukarela, saya ikut grup yang jadi perokok ya, atau saya jadi grup yang tidak perokok, mereka yang memilih sendiri. Nah, lalu misalkan 30 tahun berikutnya gitu ya diamati, atau 60 tahun berikutnya diamati, mana dari objek pengamatan tadi yang terkena kanker paru-paru. Nah, ini salah satu contoh studi prospektif. Nah, sedangkan kalau studi cross-sectional ya, sekarang pada saat penelitian kita ambil sekelompok orang ya. Nah, dari sekelompok orang ini langsung kita amati berapa orang yang mengidap kanker paru-paru, berapa orang yang tidak. Dan juga kita amati dari masing-masing kelompok ini berapa orang yang smoker dan berapa orang yang non-smoker. Jadi langsung diamati respon sama perlakuannya pada saat penelitian itu. Oke, secara umum untuk retrospektif study ini kita mengendalikan N plus J-nya dan menganggap frekuensi I itu sebagai contoh dari sebaran multinomial. Sedangkan untuk prospektif studi ini kita mengendalikan NI plusnya dan menganggap frekuensi J sebagai contoh dari sebaran multinomial. Dan untuk studi cross-sectional di sini kita mengendalikan N dan menganggap frekuensi IJ sebagai contoh dari sebaran multinomial. Oke ya, jadi ketiga tipe studi tadi, case control, cohort, ataupun cross-sectional ya, itu masuk ke dalam observational study. Sedangkan yang clinical trial dia merupakan experimental study, karena nanti diamatinya di akhir gitu ya, setelah beberapa selang waktu. Baik, selanjutnya kita masuk ke uji Q kuadrat ya, dimana uji Q kuadrat ini bisa digunakan untuk beberapa keperluan ya. Yang pertama untuk menguji asosiasi antara kedua peubah, lalu bisa juga digunakan untuk menguji kehomogenan antara proporsi di beberapa populasi, dan juga bisa digunakan untuk menguji kebaikan suai atau goodness of fit test. Yang pertama untuk uji asosiasi ya, di mana ada populasi di mana Y1-nya binom, Y2-nya binom ya. Di uji asosiasi ini artinya VIJ sama dengan VI dikalikan dengan VJ. Sedangkan untuk pengujian kehomogenan di sini P1 sama dengan P2 sama dengan V. Jadi kalau di pengujian asosiasi ini misalkan ya kita
soal yang tadi kita pengen tahu apakah ada asosiasi antara jenis kelamin dengan pemilihan merek HP. Sedangkan contoh misalnya untuk pengujian kehomogenan, misalkan kita mau lihat apakah proporsi yang memilih HP merek A, B, dan C itu sama atau tidak. Seperti itu. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menguji kedua kondisi ini ya, baik itu mau melakukan uji asosiasi ataupun uji kehomogenan. Jadi kalau di uji asosiasi itu sebenarnya yang ingin kita uji apakah ada asosiasi antara perlakuan yang diberikan dengan respon ya. Sedangkan kalau untuk di pengujian kehomogenan ini kita ingin menguji apakah persentase dari karakteristik tertentu misalnya ya di populasi 1 itu sama dengan persentase ataupun peluang di populasi yang kedua. Nah, di sini salah satu uji yang bisa kita gunakan adalah uji Q kuadrat atau uji chi-square ya. Untuk uji Q kuadrat ini nanti hipotesisnya disesuaikan dengan pengujian yang mau kita lakukan. Nah, sekarang sebelum ke hipotesis kita lihat dulu statistik ujinya ya. Statistik uji yang akan digunakan adalah Q kuadrat ya, dimana ini diperoleh dari rumus seperti ini ya. OIJ ini adalah nilai observasi atau nilai yang tertera dalam tabel kontingensi. Sedangkan EIJ ini adalah nilai ekspektasi. Nah, ekspektasinya ini didapat dari rumus yang ada di slide sebelum ini tadi ya. Oke, nah nanti ini kita bandingkan dengan nilai P. Nilai P-nya adalah peluang dari Q kuadrat pada derajat bebas tertentu ya. Nanti tergantung pengujiannya apa. Nanti kita bisa lihat ke tabel Q kuadrat atau tabel chi-square. Nah, sekarang pertama uji Q kuadrat untuk kebebasan antar peubah dulu ya. Nah, untuk uji Q kuadrat kebebasan antar peubah, hipotesisnya adalah H0 di mana kedua peubah saling bebas. Kalau contoh yang tadi, misalkan antara gender dengan pilihan HP itu saling bebas ya. Jadi pemilihan merek HP tidak tergantung gender. Nah, untuk statistik ujinya ini ya, nanti statistik uji ini akan dibandingkan dengan Q kuadrat derajat bebasnya R-1 dikalikan C-1. R ini adalah banyaknya baris, C adalah banyaknya kolom di tabel kontingensi. Oke, nah untuk EIJ ini tadi ya, frekuensi harapan ini bisa kita hitung dengan rumus ini ya, sama pada slide sebelumnya juga seperti ini. Oke, hipotesis 0 akan ditolak jika nilai Q kuadrat ini lebih besar dari Q kuadrat 1 min alfa dengan derajat bebasnya tadi, R-1 dikalikan C-1. Oke, sebagai contoh ya, di sini ingin kita uji asosiasi antara jenis kelamin dengan merek HP ya. Berarti di sini H0-nya adalah tidak ada asosiasi antara jenis kelamin dan preferensi merek HP. H1-nya ada asosiasi antara jenis kelamin dan preferensi merek HP. Nah, sekarang kita cari nilai harapan sel yang satu-satu. Yang ini, pria dan dia merek HP-nya A. Caranya adalah total baris ya dikalikan dengan total kolom lalu dibagi dengan N keseluruhan sehingga diperoleh 46,75. Berarti untuk E21 ya, E21 ini yang wanita dan memilih HP merek A, artinya 180 dikali 85 dibagi 400 untuk menentukan nilai harapan dari sel ke-21. Nah, nanti ini kita cari semua E11, E12, E13, E21, E22, E23 ya. Nah, ini udah dicari semua. Ini yang nilainya dalam kurung ini adalah nilai EIJ-nya. Oke, setelah kita peroleh semua nilai harapannya ya, EIJ-nya, lalu kita bisa lanjutkan dengan menghitung Q kuadratnya. Nah, Q kuadrat ini kita hitung dengan rumus tadi ya, didapat 108,471. Derajat bebasnya artinya banyaknya row, itu 2 ya, dikurangi 1, dikalikan dengan banyaknya kolom,
itu 3 dikurangi 1. Berarti di sini derajat bebasnya 2. Oke, kalian bisa bandingkan nilai Q kuadrat hitung ini dengan Q kuadrat tabel ya. Atau kalian bisa juga hitung nilai p-value-nya. Kalau menggunakan tabel Q kuadrat ya, kalian bisa gunakan yang di Walpole. Tapi sebelum menggunakan tabel, kalian baca keterangannya ya. Kalau di sini kan dia membacanya daerah yang biru ini ya, alfa ya. Berarti tidak perlu menggunakan 1 min alfa. Karena di slide yang ini kan Q kuadrat 1 min alfa ya. Ini biasanya kalau tabel Q kuadratnya ini membaca daerah yang kiri. Oke, sekarang kita lihat kalau alfanya 0,05, kita pakai derajat bebasnya 2. Ini 5,991. Artinya Q kuadrat hitungnya kan 108 ya. Ini dia lebih besar daripada Q kuadrat tabel yang 5,991 tadi. Berarti kita tolak H0. Atau ada asosiasi antara jenis kelamin dan preferensi merek HP. Nah, kalian juga bisa hitung p-value-nya ya. P-value-nya ini bisa dihitung menggunakan Excel. Di Excel kalian bisa gunakan formula sama dengan C. Nah, ini ya, yang this, yang RT, right tail ya. Karena tadi di grafiknya membaca yang right tail. X-nya masukkan saja 108,471. Degree of freedom-nya berarti 2. Kita enter. Oke, dapat 2,79 kali 10 pangkat min 24. Artinya 0,00000 gitu ya, mendekati 0. Karena dia jauh lebih kecil dari alfa, maka kesimpulannya adalah tolak H0. Artinya ada asosiasi antara jenis kelamin dan preferensi merek HP. Oke, selanjutnya kita lihat contoh uji Q kuadrat untuk kebaikan sesuai. Di sini adalah pengujian struktur pasar ya. Misalkan Aqua ada 40%, Fit 30%, dan Nestle 30%. Ini adalah data dari history ya, data sebelumnya. Lalu si Aqua ini berinovasi membuat minuman rasa buah. Nah, setelah itu dilakukan survei lagi, ada 200 responden yang dipilih ya. Lalu ditanyakan mereka mengkonsumsi produk air minum merek apa sih gitu ya. Nah, ini pengen diketahui ada nggak perubahan struktur pasar setelah ada inovasi dari Aqua tadi. Apakah tetap persentasenya seperti ini gitu ya, atau berubah? Nah, hasilnya ini, pengguna Aqua 95, Fit 65, dan Nestle 40 dari yang 200 ini tadi ya. Nah, di sini berarti kalau kita mengetahui apakah ada perubahan struktur pasar sebagai akibat dari inovasi ini, kita ingin melakukan uji kebaikan sesuai atau goodness of fit test. Oke, nah di sini ya H0-nya tidak ada perubahan struktur pasar, H1-nya ada perubahan struktur pasar. Untuk Chi-square-nya, derajat bebasnya adalah K-1. K ini adalah banyaknya kategori. Kalau yang tadi ya, Aqua, Fit, itu berarti K-nya ada 3 ya. Ini share di awal ya, ini hasil survei. Nah, untuk mencari E-nya atau nilai harapannya adalah total yang disurvei dikalikan dengan share di awal. Jadi kalau memang tidak ada perubahan dari 200 orang ini, harusnya distribusinya tuh seperti ini. Jadi ini didapat dari 40% dikalikan 200 ya. Ya, yang ini 30% dikalikan 200. Yang ini juga 30% dikalikan 200. Nah, ini kalau tidak terjadi perubahan. Nah, sekarang kita mau uji. Ini memang berubah ya, beda maksudnya. Tapi signifikan atau tidak perubahannya? Kita hitung Q kuadratnya 9,896. Nah, tadi kan derajat bebasnya 2 ya. Kalau derajat bebasnya 2, alfanya 0,05, berarti Q kuadratnya sama dengan yang soal sebelumnya ya. 5,991. Nah, karena ini lebih besar ya, berarti kita tolak H0. Artinya telah terjadi perubahan struktur pasar akibat inovasi tadi. Oke, selanjutnya ada latihan ya untuk kalian.
di mana latihan ini sudah disiapkan berdasarkan 3 uji Q kuadrat tadi ya. Untuk yang pertama di sini ingin menguji ada asosiasi antara gender dengan pilihan kandidat presiden atau tidak ya. Berarti di sini kalian lakukan uji asosiasi dengan Q kuadrat. Lalu yang kedua, nah ini ingin melihat sebaran nilai student di suatu sekolah setelah beberapa tahun, apakah ada perubahan atau tidak. Berarti di sini kalian melakukan uji kebaikan SWOT atau goodness of fitness. Soal yang ketiga, ini ada 4 isu mengenai ekonomi, health, security, dan environment, di mana di sini ingin dilihat ada nggak sih salah satu isu yang dianggap lebih penting dari yang lainnya. Artinya kalau lebih penting kan proporsinya itu lebih tinggi daripada yang lainnya. Berarti ini ingin melihat apakah proporsi yang di ekonomi itu sama atau tidak dengan yang di health, security, dan environment. Nah, ini ingin menguji kehomogenan. Oke, silahkan dikerjakan ya. Mudah-mudahan setelah mengerjakan latihan ini dapat memperdalam pemahaman kalian mengenai uji Q kuadrat. Terima kasih, sampai bertemu lagi di perkuliahan selanjutnya.